Hai semua, kembali lagi di channel Ilya Saselo. Channel berisi novel menarik yang diupload setiap hari. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya tidak ketinggalan bab terbaru ya. Terlanjur menikmati. Bab 4. Aku masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil ponsel di atas meja. Segera aku mencari nomor telepon Panji. Dengan perasaan cemburu yang hebat, aku langsung menelepon Panji tanpa peduli ia sudah sampai atau belum di kantor mengantar suamiku. Entah mengapa, hatiku terasa begitu sakit. Padahal, selama ini aku sadar jika hubunganku dengan Panji adalah hubungan terlarang yang tidak seharusnya terjadi. Telepon tersambung, akan tetapi tidak juga ada jawaban dari Panji. Hatiku benar-benar terbakar api cemburu yang hebat. Belum pernah aku merasakan rasa sakit seperti saat ini. Aku mengingat, 2 hari lalu aku dan Panji bahkan masih bermesraan di hotel tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama. Ya, semenjak malam itu aku memang selalu ketagihan pesona Panji. Supir itu benar-benar telah membuat aku gila dan semakin tak mampu berlama-lama jauh darinya. Semenjak saat itu pula, aku sering pergi keluar dari rumah. Beralasan ingin belanja atau sekedar keluar rumah. Padahal, tujuanku hanya satu yaitu pergi ke hotel dengan Panji. Suamiku tak pernah menaruh curiga sedikit pun, karena di depannya aku selalu nampak biasa saja dan berusaha bersikap selayaknya seorang supir dan majikan. Terkadang, aku pun sering mencuri-curi waktu ketika Mas Abram tidur lebih awal dan aku pergi ke kamar Panji. Namun, semenjak kedatangan Risa, aku lebih sulit melakukan semua kebiasaan itu. Aku takut jika Risa akan tahu hubunganku dengan Panji. Namun, aku benar-benar tidak menyangka jika Panji memiliki hubungan dengan Risa. Entah sejak kapan ia menjalin hubungan dengan Risa di belakangku, bahkan kini pikiranku semakin tak karuan. Bayangan tentang bagaimana mereka setiap malam menghabiskan waktu tanpa gangguan. Berbagai pertanyaan pun semakin membuat otak dan hatiku terbakar. Apa saja yang sudah mereka lakukan? Apakah mungkin Panji melakukan hal yang pada Risa? Saat hatiku masih dikuasai emosi, tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan dari nomor Panji menghiasi layar ponselku. Tanpa pikir panjang aku segera menyambungkan panggilan itu. "Halo, tadi masih di jalan?" "Kenapa?" tanya Panji. "Kenapa? Kamu masih bisa tanya kenapa? Jelasin, apa maksudnya yang tadi Abram bilang? Kamu mau nikah? Nikah sama siapa? Kenapa aku jadi orang terakhir yang tahu?" Ucapku kesal. "Sekarang kamu telepon Abram aja minta aku antar kamu, biar aku bisa jelasin semuanya." Aku segera menuruti perintah Panji. Dengan cepat aku menutup sambungan telepon dan menghubungi Mas Abram. "Halo Mas, boleh nggak minta Panji antar aku ke rumah ibu? Kayaknya aku pengen istirahat di rumah ibu deh," dustaku pada Mas Abram. "Apa perlu aku ikut antar sayang?" tanya Mas Abram. "Gak usah Mas, aku cuma pengen manja-manja sama ibu aja kok. Biasanya kalau sama ibu kan dipijitin, dibuatin makanan supaya aku cepet mendingan," jawabku. "Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati ya. Nanti kabari kalau sudah sampai," ucap suamiku. Panggilan pun aku tutup dan bergegas aku bersiap untuk pergi. Kali ini, aku harus mendapatkan penjelasan yang mampu membuat hatiku lebih baik. Aku tidak akan pernah rela jika Panji akan menikahi Risa. Bagaimanapun aku tidak akan pernah rela melepaskan Panji untuk wanita manapun, termasuk Risa. "Maaf sayang, orang tua aku minta aku cepet nikah dan aku gak punya pilihan lain," jelas Panji. Aku tak peduli bagaimana ia menjelaskan, yang pasti aku hanya bisa menangis setiap kali ia mengeluarkan kata pernikahan. "Kenapa harus Risa? Kenapa Ji?" ucapku seraya menahan isak tangis. Panji memeluk tubuhku, ia terus berusaha membuat hatiku jauh lebih tenang. Meskipun, aku terus merasa hancur karena harus menerima kenyataan bahwa pria yang sudah benar-benar membuat hidupku jauh lebih berwarna akan menjadi milik wanita lain.
Maaf, aku nggak punya pilihan lain. Waktu ibuku di kampung telepon, yang ada di sampingku hanya Risa. Jadi, aku bilang akan menikahi Risa. Ternyata Risa justru menanggapi serius hal tersebut. Ia minta aku menikahinya, ungkap Panji. Aku masih belum bisa mencerna penjelasan tersebut. Rasanya sulit mempercayai semua ucapan Panji meskipun aku sangat mencintainya. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan dari nomor Mas Abram menghiasi layar ponsel milikku. Panji menatapku, angkat, dia pasti khawatir, ucapnya. Aku menggeleng lemah, kemudian mematikan ponsel karena tak ingin ada yang mengganggu kami berdua. Namun, Mas Abram justru menghubungi Panji. Angkat saja, takutnya dia telepon ke ibumu, ucap Panji. Entah mengapa, aku merasa Panji sudah sangat berpengalaman dalam hal seperti ini. Di saat aku merasa hancur dan sedih, Panji justru masih bisa berpikir dengan logika dan seolah tidak merasakan hal apapun. Apakah mungkin Panji sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelum denganku? Novel ini sudah tamat di KBMF. Judul terlanjur menikmati. Penulis Aksara Lara.